Halo, dengan Nana Padmo Saputra di sini, karena ini sekarang siang, jadi selamat siang buat semuanya. Saya cuma mau membuat video singkat, rencananya sih singkat aja, supaya teman-teman bisa memahami dengan lebih cepat gitu ya. Jadi teman-teman gini, banyak sekali yang curhat, atau banyak sekali orang-orang yang menulis di messenger saya secara pribadi, banyak yang nge-DM lewat berbagai media, DM-DM-nya ada banyak sekali dalam waktu semalam loh. Hanya gara-gara Gibran resmi dicalonkan sebagai cawapres itu. Lalu kemudian banyak yang jadi bingung gitu. Teman-teman begini, karena saya bukan ahli politik dan saya lebih suka bicara apa-apa hal-hal secara psikologis, kehidupan, tentang mental dan karakter gitu ya, saya akan bahasa ke arah sana. Jadi gini, di Indonesia ini atau di dunia ini itu ada lebih banyak sekali orang yang jenisnya adalah feeling atau feeler. Itu lebih dari 50%. Jadi ada sekitar 57 hampir 60% adalah orang-orang yang feeling. Nah, sisanya sekitar 40 berapaan gitu ya, 43 segala macam itu adalah tipe thinking. Nah, jangan salah, ini adalah teorinya Myers-Briggs, disebutnya sebagai MBTI. Kalau kalian mau cari di Google namanya MBTI, atau mereka nyebutnya dengan bahasa Inggrisnya MBTI. Nah, coba cari aja, terus kalian ngetes. Lebih banyak orang-orang yang feeling di dunia ini. Nah, orang feeling itu bukanlah orang yang tidak bisa berpikir, bukan. Orang feeling itu IQ-nya tetap tinggi, mampu berpikir, bisa jadi pemimpin juga gitu. Tetapi mereka mengambil keputusan tuh banyak dicampur dengan perasaan. Sementara orang thinking, saya adalah salah satunya, itu kalau ngambil keputusan tuh justru hal-hal yang terkait dengan perasaan tuh saya dismiss. Karena buat saya ngeribetin, dan buat saya pribadi, saya nggak tahu thinking yang lain, itu membuat saya jadi tidak jernih ketika melihat sesuatu karena kaitannya sama emosi. Contoh, kalau saya adalah HRD dan saya thinking ya, itu kalau saya ngelihat ada karyawan sudah melakukan pelanggaran sampai 3 kali, saya orangnya tidak thinking too much. Orang thinking itu justru malah tidak thinking too much. Artinya ya udah pecat, peraturan perusahaan kok gitu. Dan dia melakukan kesalahan itu sudah bolak-balik di SP gitu ya, dikasih SP surat peringatan. Ya udah pecat. Kasih pesangon sesuai dengan peraturan, selesai. Gitu. Tetapi kalau HRD-nya feeling, kalau saya nih feeling, saya akan mikir, aduh kasihan, tapi kan istrinya lagi hamil dan itu anak ke-7 lagi. Nah, di situ ya. Jadi nanti kemudian keputusan adalah yang sudah dipahami dulu gitu kalau orang feeling ya. Nah, seperti itu. Sementara kalau saya orang thinking, saya HRD yang tinggi, saya kembali lagi nih ke mode saya akan mikir, lo udah tahu istrinya sedang hamil, mau melahirkan anak yang ke-7. Kok bikin kesalahan? Kok tidak hati-hati bekerja? Ya salah-salah dia dong. Gitu, kalau salah dia kenapa kita yang harus jadi beban? Maksudnya kita itu perusahaan, kenapa harus perusahaan yang jadi beban? Gitu. Nah, ini adalah perbedaan cara berpikir orang thinking dan orang feeling. Di dalam pemilu ini dipakai lagi sama orang-orang. Jadi yang dibahas itu adalah, aduh Jokowi pengkhianat, aduh Jokowi tidak balas budi. Pokoknya hal-hal yang kembang-kembang gitu loh, kembang-kembang yang nggak esensial, sehingga orang-orang yang feeling padahal pinter ini bisa mikir. Dan kemarin tuh dulu baca berita dan tahu fakta gitu bahwa Jokowi itu membangun bangsa Indonesia sampai ke pelosok, bahwa Jokowi itu sudah mengambil Freeport untuk Indonesia demi rakyat Indonesia. Berani loh dia, belum pernah ada presiden Indonesia seberani dia. Lalu kemudian Jokowi itu juga mengurangi ekspor batu bara untuk negara-negara lain karena Jokowi melihat kita butuh. Itu sama seperti seorang bapak mengambil keputusan untuk tidak jual beras dulu karena di rumah anak-anaknya butuh makan. Itu meskipun udah dimarahin sama negara-negara tetangga ya gitu, tapi Jokowi pasang badan buat kita. Lalu kemarin nikel itu juga pasar Eropa yang butuh. Dan selama ini kita itu dengan lugunya bangsa Indonesia dan presiden-presiden terdahulu itu dengan lugunya ngejualin sumber daya alam gitu ke orang yang bikin baterai. Terus habis itu kita butuh baterai, beli dari mereka, kan lucu kan gitu. Nah Jokowi, saya nggak tahu, Jokowi kayaknya tipe feeling, tetapi dia adalah orang yang thinkingnya kuat sekali. Dia bilangnya gini lah, kalau lu nggak punya bahan modal aja lu berani bikin baterai, kenapa kita enggak gitu loh. Kita cuman kalah teknologi, kita cuman kalah pinter aja. Cuman kan sekarang nggak mau kalah pinter. Makanya saya bawa tuh orang-orang luar negeri untuk transfer ilmu dan pengetahuan ke sini, terus membangun di sini. Itu supaya apa? Supaya orang Indonesia jadi pinter gitu. Ya, jadi
Nah, tetapi orang Indonesia yang feeling-feeling itu tuh begini, aduh kita disaingin sama Cina, banyak pekerja Cina gini-gini. Loh, urusannya bukan disaingi, lu dikasih orang pintar untuk belajar. Gitu loh, ya kalau nggak mau belajar ya tersingkir dong, ya gimana sih ceritanya gitu kan. Ini zaman kan mau maju nih, Indonesia akan maju masuk ke abad 21 beneran yang nanti urusannya sama AI, sama robot, sama segala macam. Ya kita harus maju gitu loh. Nah tapi kan nggak ujuk-ujuk diminta untuk maju, tapi dikasih dulu, digandeng dulu untuk maju, digandeng dulu untuk belajar. Nah sambut dong tangan itu gitu ya untuk maju gitu loh teman-teman. Nah lalu kemudian kalian bisa ngelihat nggak benang merahnya, bahwa akan lebih menguntungkan bagi negara-negara adidaya di luar sana, itu Amerika, negara-negara Eropa, kalau Indonesia dipimpin oleh presiden yang lemah, presiden yang nurutan, presiden yang nggak senyali Jokowi pasang badan. Kalian bisa lihat nggak sih sebenarnya kita tuh lagi di proxy nih, kita lagi dipengaruhi lewat mulut-mulutnya orang influencer yang bisa dibayar itu. Itu gosipnya udah nyebar loh, 15M budgetnya untuk 1 bulan. Dan mereka pinter, mereka ngambil urusan yang pasti kemakan oleh kita semua, yaitu apa? Urusan perasaan. Jadi kembang-kembangnya itu tuh jadi ibaratnya nih mereka nyuguhin sebenarnya roti ya, kue, cake-nya tuh bantet, cake-nya tuh gosong, tapi dibungkus sama gula-gula. Gitu, hiasannya gitu, icing sugarnya bagus. Nah, terus itu disuguhkan ke kalian dan kalian mau makan. Hanya karena kalian mengambil keputusan berdasarkan emosi. Ih, indah ya, bagus, lucu, cake-nya lucu, bagus. Ramah dia, orangnya ramah. Lihat deh senyumnya, lihat deh ganteng. Please, ini kita milih presiden bukan cover boy. Dan oke, saya juga nggak suka sama Prabowo ya, tetapi dia minimal adalah seorang prajurit, jiwanya prajurit. Orang prajurit itu tuh ngebelain negara dan ya ini juga belum tentu ya, makanya kenapa Jokowi masangin Gibran anaknya sendiri. Ini tuh Jokowi, Gibran, Kaesang itu lagi mau pasang badan buat kita semua teman-teman. Jadi kalau kamu tanya, emang Nana tahu dari mana sok tahu? Ya lu nanya sama gue tarot reader, gue baca jiwanya Jokowi kayak apa, jiwanya Gibran kayak apa, itu nggak ada. Ingin melacurkan Indonesia tuh nggak ada. Justru malah kamu harusnya cek orang yang selama ini kamu puji-puji sebagai ibu yang baik dan segala macam, juga cek itu RUU, rencana undang-undang perampasan harta koruptor, kenapa ditahan-tahan sama dia? Coba cek juga di Bocor Alus lah, di Total Politik lah, itu di YouTube semua. Coba cek kenapa Mega disinyalir ingin menghentikan hilirisasi. Padahal hilirisasi itu yang sekarang lagi dilakukan oleh Jokowi. Hilirisasi itu apa sih? Hilirisasi itu artinya gini deh. Lu punya bahan mentah di rumah. Lu petani padi. Terus ketika lu pingin membuat lontong sendiri, lu pingin jual. Itu tuh yang mau dilakukan oleh Jokowi. Ini enggak. Ini maunya gini. Ya udah kita jual berasnya ke Malaysia biar Malaysia nanti bikin lontong. Nanti kita beli lontong dari Malaysia. Sesederhana itu analoginya. Nah, sekarang kalian mau belain siapa? Mau belain orang yang mikir bahwa negara ini mau dibelain atau siapa? Itu aja. Nah sekarang tinggal pilih, kalian ingin memilih presiden yang kayak apa? Presiden yang selama ini pasang badan buat Indonesia, atau presiden yang bahkan belum ketahuan akan bagaimana. Jadi intinya kembali lagi ya, diingat please, ini garis merah. Pemilu kali ini kita tidak sedang memilih presiden. Kita tidak sedang memilih wayang, teman-teman. Ganjar itu adalah wayangnya Megawati. Anies ya wayangnya JK tadinya sama Surya Paloh. Prabowo adalah wayangnya Jokowi. Jadi yang kita pilih ini sekarang bukan wayang, tetapi dalang. Kalian pilih dalang mana yang kalian lebih rela memimpin negara ini. Kalian pingin didalangin sama Megawati atau didalangin oleh Jokowi? Kalau kalian memilih ini, please gunakan logika kalian. Pilih dari dua orang ini yang track recordnya, pattern polanya selama ini tuh ngebelain negara tuh lebih banyak mana? Lebih banyak Jokowi yang pasang badan buat negara atau Megawati yang pasang badan buat negara? Pilih dalang.